warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi saudaraku, Jumat Legi ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita ya, saudara Sumiati Sono Kidul. Saya terkadang ngomong sendiri bisa mengucap bahasa Arab cepet banget, tapi nggak tahu artinya. Saya pernah diruqyah katanya jin. Ya iya memang jin. Ya, diterapi saja sendiri puasa ya. Ya, Anda terapi puasa. Ya. Teman-teman Jemaat lagi, kalau Anda kerasukan jin, kena sihir, kena telu, kena santet, poso, ya, diposoi niat membersihkan diri. Kurangi makanan yang mengandung daging, supaya Anda ini mudah mengendalikan emosi. Itu strateginya seperti itu. Dan ini bukan katanya ya, sudah saya coba ya. Sudah saya uji coba, itu strategi yang bagus ya menurut saya. Ya, jadi kita puasa itu pada dasarnya menghentikan suplai energi kepada makhluk halus yang ada di dalam tubuh kita. Sehingga ketika kita puasa kan tidak makan gitu ya. Ketika tidak makan mereka lemes. Ya, kita pun juga lemes. Mereka lemes, kita juga lemes. Tapi kita berada di dalam kontrol diri kita, bukan kita berada di kontrol mereka. Ya, makanya ketika kita terkena gangguan sihir, itu obat pertama itu adalah puasa. Setelah itu masukkan energi positif, dzikir, baca kitab suci. Ya, pokoknya laku-laku tirakat itu lakonono kabeh wis. Ya, tujuannya apa? Ketika posisi makhluk halus di dalam tubuh kita itu lemes, ya, karena kita puasa, terus kita dorong, ya, kita dorong dengan dzikir, kita dorong dengan baca kitab suci, ya, sampai keluar. Ya, jadi seperti itu, strateginya seperti itu, caranya seperti itu. Ya. Itu yang saya lakukan itu. Dan alhamdulillah ya sembuh ya. Terus juga menanggapi komentar saudara Sari SPDM, semua dari Allah, masalah ujian dari Allah, semua kehendak Allah. Kita serahkan saja pada Allah agar kita selalu diberi jalan seluruh-seluruhnya. Ini ngawur ini. Ya. Kenapa saya bilang ngawur? Loh, masalahmu ugal-ugalan itu karena kelakuanmu. Lah kok kamu lempar kepada Allah gitu. Kan ya lucu gitu ya. Kamu taruh mana pikiranmu gitu loh. Ya, bentuk kita pasrah kepada Tuhan itu melakukan perbaikan. Melakukan ikhtiar itu bentuk kepasrahan gitu loh ya. Tutup pasrah bongkoan. Ini Tuhan ini loh, ini masalahku Tuhan. Saya minta petunjukmu Tuhan. Tapi kamu tidak menyadari kesalahanmu. Tidak melakukan perubahan. Yo, Pak Wai. Ya. Ketika kita ini katakanlah kena masalah yang ugal-ugalan, hancur-hancuran, ya, di situ Tuhan akan memberikan kesadaran kepada diri kita. Tuhan akan kasih petunjuk pasti itu. Ya, apakah Anda mau melaksanakan petunjuk itu atau tidak? Atau Anda hanya sekedar wis pasrahkan sama Tuhan? Dididik pasrah lah. Gawe apa Anda dikai pikiran? Gawe apa Anda dikai tangan? Gawe apa Anda dikai moto? Lek gak digawe menyelesaikan masalah. Nah inilah teman-teman Jemaat Legi ya. Kita ini juga harus tahu diri ya. Kalau sekedar ngomong semacam ini ya arek paut iso gitu. Ya. Tapi Anda ini sudah dewasa ya. Bahwasanya ketika kamu kena masalah yang ugal-ugalan, berarti ada sesuatu yang salah yang pernah kamu lakukan atau sedang kamu lakukan, yang pernah kamu lakukan atau sedang kamu lakukan. Lah disitulah kamu harus sadar diri. Lah ketika kamu sadar diri, kamu akan ketemu dengan simpulnya, dengan masalahnya. Nah ketika kamu sudah ketemu dengan masalahnya, diurai, diselesaikan. Lah itulah bentuk kesabaran. Itulah bentuk tawakal itu seperti itu.
Lah kalau kamu tidak melakukan perubahan, tidak evaluasi, tidak memperbaiki diri, pasrah bongkoan sama yang maha kuasa, ya kira-kira Tuhan ngamuk enggak? Ya tambah ngamuk Tuhan. Ya tambah dikei masalah. Ya, sing ndak mari-mari. Loh ya. Kenapa? Kamu ndak sadar. Ya pada dasarnya sebuah masalah itu untuk menyadarkanmu. Bukan kamu lari dari tanggung jawab. Ya. Kan itu sama saja dengan lari dari tanggung jawab. Ya. Semua dari Allah. Masalah ujian dari Allah. Ya lek masalahmu ujian. Nah, coba Anda periksa apakah masalahmu itu adalah ujian Tuhan. Ya, apakah ibadahmu wis kenceng? Apakah tirakanmu wis kenceng? Apakah kelakuanmu wis apik? Kalau itu sudah kamu lakukan, kamu kena masalah, bisa dikatakan itu adalah ujian Tuhan. Dan kamu tidak pernah sambat. Kamu akan terus bergerak menyelesaikannya. Tapi kalau ibadahmu melempem, tirakatmu blas, ya, terus kamu kena masalah, kamu anggap itu adalah ujian Tuhan, ya salah. Bisa jadi hukuman Tuhan, bisa jadi adalah karma. Lah kesadaran diri inilah penting gitu loh ya. Jangan dikit-dikit kita pasrahkan sama Tuhan. Ya, dikit-dikit kita pasrahkan sama Tuhan. Dikit-dikit ini takdir Tuhan. Lah wong sing nglakoni hidup Anda, ya, yang menjalankan hidup Anda itu bertanggungjawabkan. Ketika hidupmu saat ini banyak masalah, ketika hidupmu saat ini kacau, berarti masa lalumu bermasalah. Nah, itu dievaluasi, ya, diperbaiki ke depannya, jangan sampai diulangi lagi. Nah, itu solusinya di situ. Nah, kalau Anda katakan titik-titik yang tahu hanya Tuhan, yang tahu hanya Tuhan, tidak usah urip di dunia. Ya. Nah, kenapa kamu berbuat mangan nelek? Ya, mangan nelek. Ya, giliran kena penyakit, ini adalah takdir Tuhan. Padahal kamu mari mangan melinjo, mari mangan emping, asam uratmu, ya, bangkit. Ini adalah takdir Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu. Wah, ya enggak play seperti itu. Ya. Jangan dikit-dikit Tuhan itu ya. Ya. Pertanggungjawabkan gitu ya. Pertanggungjawabkan apa yang Anda perbuat. Biasanya orang-orang semacam ini dididik Tuhan, ibadahnya melempem, biasanya seperti itu. Kenapa? Ya, kenapa? Karena dia lempar tanggung jawab. Apa yang menimpa dirinya seolah-olah ini adalah skenario Tuhan. Ya. Padahal Tuhan itu memberikan kebebasan. Tuhan tidak akan merubah suatu kaum kalau kaum itu tidak melakukan perubahan. Tuhan tidak memvonis kamu masuk neraka atau masuk surga. Ya. Tapi perbuatanmu lah yang mengantarkanmu masuk neraka atau surga. Kamu diberi kebebasan untuk memilih, untuk bertindak. Ya, jangan dikit-dikit Tuhan, dikit-dikit Tuhan. Itu basi, teman-teman. Ya, bicara semacam itu basi. Hanya Tuhan yang tahu, hanya Tuhan yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Itu kan tanda-tanda orang pesimis. Ya, orang mau lempar tanggung jawab atas perbuatannya. Nah, kalau Anda punya karakter semacam itu tidak Anda hilangkan, ya hidupmu akan penuh dengan masalah. Kenapa? Berani berbuat, tidak berani bertanggung jawab. Demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.